Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan katakan, besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu, ya Allah Bapa, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tak berkurang dan tak akan berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi rahmat-Mu ku alami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa dan damai kekal, jalanku terang karena pimpinanmu. Kekuatan dan harapan yang baru diberikannya bagi yang percaya. Besar setiamu, besar setiamu, dapat rahmat-Mu ku alami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi rahmat-Mu ku alami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Besar setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Segala yang kami perlukan Engkau menyediakan, bahkan lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami perlukan. Engkau menyediakan yang terbaik buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-Mu GKMI Pengharapan, kami boleh berkumpul menghadap hadirat-Mu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan memimpin persekutuan kami, dan melalui persekutuan doa pagi hari ini, setiap kami yang hadir, kami terus dituntun oleh firman Tuhan, dan kami terus boleh bangkit menjadi terang Kristus, menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami menyerahkan untuk seluruh setiap kami yang hadir, kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin berakar, dan kami boleh semakin berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta IDSS yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan, urapan kuasa Tuhan melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta IDSS. Kita akan pujikan Bapa Ku Rindu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami datang kepada Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Bila kami menikmati setiap persekutuan ini, karena kami percaya bahwasanya setiap yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan berkenan dan Tuhan dimuliakan. Berkati setiap kami, khususnya untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, boleh menjadikan kekuatan, boleh menjadikan bekal bagi kami untuk boleh semakin mengerti tentang doa yang kami lakukan pada tiap-tiap hari Rabu ini. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang kasih Tuhan.
Hari ini kita akan belajar satu tema yang saya ambil dari 2 Tarik 16 ayat 9a ya, yaitu Tuhan menjelajah doa kita. Saya kasih tanda petik menjelajah. Ya, sebelum lebih lanjut, saya akan meminta seorang dari kita membaca bagian daripada firman ini. 2 Tawarik 16 ayat 9a, bisa di slide berikutnya bisa ya, silakan dari seorang di antara kita langsung membaca aja ayat ini, buka mic-nya dan langsung dibaca. 2 Tawarikh 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Terima kasih Pak Anton yang sudah membacakan bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih lanjut tentang kita membahas Tuhan menjelajah doa kita, saya ingin memberikan satu gambaran apa yang terjadi dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. Ya, kalau kita membaca secara penuh, di situ ada peperangan antara raja daripada Yehuda, itu keturunan Daud, dengan raja Israel. Itu adalah saudaranya, karena itu sama-sama adalah orang Israel. Tetapi karena pecah kerajaannya, yang Yehuda itu adalah keturunan Daud, kemudian kerajaan Israel dipimpin oleh sesuatu yang lain, meskipun sama-sama anak daripada Salomo, tapi itu jauh daripada Tuhan. Nah, di dalam peperangan itu, peperangan itu, Raja Asa tepatnya, itu Raja Yehuda, karena dia kerajaannya kecil, dia minta bantuan dari orang Aram yang ada di Damsyik. Jadi ada di Damsyik itu utaranya daripada kerajaan Yehuda. Jadi kalau gambarnya seperti ini di bawah ini adalah kerajaan Yehuda. Kemudian di atasnya lagi adalah kerajaan Israel. Dan dia minta tolong Raja Aram, meskipun Raja Aram ada di sebelah kanan ya, tapi dia minta yang ada di Damsyik supaya menyerang kerajaan Israel. Nah, ini menarik Bapak sekalian, karena kemudian firman Tuhan dalam 2 Tawarik ayat 16 tadi ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Nah, ini menarik, katakan seperti ini. Apa yang terjadi dalam kerajaan Yehuda adalah sesuatu yang normal, karena dia kerajaannya kecil, dia kalah, dia minta bantuan sesuatu kepada kerajaan yang lain supaya menolong dia. Tetapi yang menarik adalah di dalam sejarah raja-raja Yehuda, itu Tuhan itu selalu disembah. Berbeda dengan kerajaan Israel. Karena Raja Israel itu kalau jahatnya itu luar biasa. Nah, kita mengerti ada raja-raja yang jahat dari kerajaan Israel. Sementara Raja Yehuda, kalau dia jahat, itu adalah dia tidak menyingkirkan penyembahan berhala. Tetapi penyembahan pada Tuhan tetap ada. Karena Yerusalem itu ada di kerajaan Yehuda. Jadi tetap aja ada Yerusalem. Jahatnya dia adalah dia tidak menyingkirkan penyembahan berhala. Ini berbeda dengan kerajaan Yehuda ya. Kerajaan Israel. Kalau Israel itu jahat benar itu. Karena tidak ada Tuhan, yang tidak ada Tuhan. Tetapi kalau Yehuda tetap aja ada penyembahan pada Tuhan. Kejahatannya adalah dia tidak menyingkirkan berhala-berhala itu. Nah, sampai di sini kita mengerti kenapa sih kalau berkata karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Sebetulnya Raja Asa memang harus bersandar pada Tuhan. Dia tidak boleh mengandalkan kerajaan yang lain untuk kehidupannya. Karena Tuhan sudah berjanji pada keturunan Daud khususnya, bahwa keturunan Daud, memang Raja Yehuda adalah semuanya keturunan Daud. Itu akan diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan, dan bla 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 segala macam. Tetapi pada waktu kesulitan, dia minta tolong pada orang lain. Di dalam imajinasi saya, Raja Asa ini juga berdoa kepada Tuhan. Tetapi dalam praktiknya, dia meragukan akan kuasa Tuhan. Maka dia minta tolong kepada Aram, kerajaan Aram. Nah, ini menarik sekalian. Firman Tuhan mengingatkan kita, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Nah, coba kita pahami dari kata menjelajah ya. Saya mendapati dua hal gitu ya. Menandakan ketekunan dan kesaksamaan.
Jadi menjelajah itu ada satu tindakan daripada Tuhan untuk tekun dan seksama. Kalau ini menjelajah ya, jadi kan Tuhan menjelajah doa kita. Ada ketekunan, keseksamaan. Jadi ada ketelitian di sana. Jadi Tuhan mengerti setiap doa-doa atau perbuatan manusia. Ini yang perlu kita pahami kalau Tuhan itu menjelajah. Terlebih lagi menjelajah doa kita. Apa yang kita naikkan di dalam doa, Tuhan itu mengerti karena Tuhan mendengar dengan seksama dan tekun. Dan berikutnya yang kedua, suatu tinjauan yang tekun terhadap segala sesuatu, ada kesamaan, dan ini dipertajam lagi tekun ya. Tuhan dengan tekun, tadi seksama, teliti, sekarang tekun, ya, atasnya tekun, nanti tinjauan tekun terhadap segala sesuatu. Jadi tadi menandakan dan sekarang ada tinjauan yang tekun terhadap segala sesuatu. Jadi Tuhan sungguh mengerti setiap doa kita. Bukan hanya doa yang diucapkan, tetapi dibalik daripada doa itu, apakah kita sungguh-sungguh melakukan doa kita. Tuhan itu tahu, karena Dia seksama memperhatikan doa kita. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksudnya seperti ini. Kita bisa di dalam persekutuan doa ini, ataupun siapapun orang percaya bisa berdoa. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Artinya ketika kita berdoa pada Tuhan, Tuhan minta tolong, misalnya dalam konteks minta tolong. Tetapi dalam praktiknya kita minta tolong daripada kekuatan manusia, bukan daripada kekuatan Tuhan. Jadi nggak cocok nih apa yang kita doa, kita minta tolong, tetapi sungguhnya hati kita atau pikiran kita betul-betul mengandalkan orang lain di luar Tuhan. Itu yang lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan. Nah, ini yang perlu kita hati-hati atau kita perhatikan di dalam doa kita. Karena Tuhan itu menjelajah doa kita. Mata Tuhan, perhatikan, dan tangan Tuhan menjangkau seluruh alam semesta. Kalau kita setuju dengan statement seperti mata Tuhan, tangan Tuhan menjangkau seluruh alam semesta, artinya keberadaan Tuhan itu sungguh real, sungguh nyata di dalam kehidupan kita dan juga di dalam seluruh alam semesta. Kalau kita berdoa atau berkata bahwasanya Tuhan itu tidak melihat kita, sesungguhnya kita perlu hati-hati. Itu bukan Tuhan dalam pikiran kita. Meskipun kita berkata Tuhan dalam pikiran kita, Tuhan tidak bisa lihat kita, Tuhan tidak mengerti akan segala kesesakan kita. Di dalam ucapan kita mengandalkan Tuhan, tetapi dalam tindakan praktis kita tidak mengakui ada mata Tuhan dan tangan Tuhan yang selalu tertuju, terarah, dan siap mengulurkan tangannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwasannya kalau mata Tuhan dan tangan Tuhan itu menjangkau seluruh alam semesta, Dia mengerti setiap doa yang kita naikkan. Bukan hanya ucapan saja, tetapi hati kita itu dilihat oleh Tuhan. Dan percaya bahwa tangan Tuhan itu siap terulur bagi kita untuk menolong kita, tetapi juga bisa tangan yang terulur itu untuk menghukum kita. Sudah pasti kalau kita bicara dalam konteks 2 Tawarik 16, Tuhan tidak suka kepada Raja Asa. Kenapa? Karena dia mengandalkan Raja Aram, kerajaan Aram. Kenapa sih dia melakukan doa? Tetapi dia juga masih dan lebih berharap kepada Raja Aram untuk menolong dia daripada peperangan dengan saudara sendiri, yaitu kerajaan Israel. Tuhan pasti nggak suka. Dan inilah teguran atau teguran atau peringatan Allah kepada Raja Asa. Ini menjadi sesuatu bagian yang baik dalam diri kita. Kalau kita berdoa, ya lakukan apa yang jadi doa kita. Karena mata dan tangan Tuhan menjelajah seluruh alam semesta. Sekaligus dengan pernyataan ini, kita mendapati bahwasanya tidak ada sudut terpencil, tidak ada sel gelap, tidak ada gua terdalam atau kefasikan yang tersembunyi dan terluput dari pengawasan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saja lebih mudah kita berkata-kata
atau berdoa pada Tuhan, dan itu memang doa, tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan ingin lebih daripada itu. Apa yang tidak tersembunyi, apa yang tersembunyi bagi Allah tidak ada, bukan. Jadi ketika kita berdoa, pastikan Tuhan tahu. Di balik setiap doa kita ada motivasi seperti apapun. Tuhan tahu. Bagaimana kita mengandalkan Dia di dalam segala sesuatu. Tuhan tahu. Biarlah kehidupan doa kita artinya, Tuhan, seperti saya berdoa, seperti itulah iman saya, dan seperti itulah apa yang saya lakukan. Dengan itu kita paham, ketika Tuhan menjelajah, seperti firman tadi, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Apa yang kita katakan, hati kita, dan tindakan kita, itu semuanya sama. Dan kita tahu, Tuhan, Engkau menjelajah. Matamu menjelajah seluruh bumi. Dan Engkau tahu doa kami, hati kami, dan tindakan kami. Kiranya menjadi satu sinkron yang sejajar, dan kita tidak perlu membohongi Tuhan, ataupun kita tidak perlu meragukan mata Tuhan atau tangan Tuhan yang sungguh berkuasa atas semesta ini. Tuhan mendengar doa-doa. Silakan slide berikutnya. Melihat tindakan-tindakan, mengetahui pemikiran-pemikiran, mencatat pembicaraan, ini bahasa saya aja ya. Hanya setiap pembicaraan kita Tuhan juga mengerti. Menyimpan air mata pertobatan, memperhatikan semua jalan hidup manusia. Nah, semakin mendetail apa yang coba saya pahami, meskipun bisa kita kembangkan lebih dalam lagi. Artinya adalah ketika Tuhan menjajah, Tuhan betul-betul mendengar. Tuhan melihat. Tuhan mengetahui. Tuhan mencatat. Tuhan menyimpan. Dan Tuhan memperhatikan seluruh kehidupan kita. Dalam konteks ini seluruh doa kita. Wow. Kalau sampai di sini Bapak sekalian, kita paham bahwasanya doa kita, Tuhan betul-betul menjelajah doa kita. Rasanya kita akan semakin berhikmat di dalam doa. Karena Tuhan menjelajah doa kita. Nah, ayat itu saya akan lanjutkan. Karena tidak berhenti sampai di situ saja, Tuhan menjelajah doa kita. Perhatikan ayat berikutnya, itu ada kata melimpahkan kekuatannya ya. Karena mata Tuhan menjelajah bumi. Kenapa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Melimpahkan kekuatannya itu saya ambil dari 3 terjemahan ya. Yang pertama dari TL, itu terjemahan lama. Kalau kita biasa pakai itu terjemahan baru type B. Kalau ini TL. Mengaruniakan gagah dan kuat. Jadi Tuhan kalau dalam terjemahan baru melimpahkan kekuatannya, dalam terjemahan lama mengaruniakan gagah dan kuat. Jadi siapa yang diperkenan dia dikaruniakan gagah dan kuat. Wow. Kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari, memberikan kekuatannya. Jadi melimpahkan kekuatannya, ini lebih, karena bahasa Indonesia sehari-hari lebih simpel ya. Memberikan kekuatannya. Tuhan punya kekuatan dan dia berikan kekuatannya bagi kita. Jadi Tuhan menjelajah dan dia mengerti ketika ada doa-doa dinaikkan dengan doa, dengan ucapan hati dan tindakan, Tuhan itu memberikan kekuatannya bagi setiap kita. Wah, itu luar biasa. Maka tidak salah ketika kita bisa mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Kenapa besar kuasanya? Karena Tuhan itu memberikan kekuatannya. Dia tahu persis mana orang yang benar, dan Tuhan bisa memberikan kekuatannya bagi orang itu. Nah, saya tergelitik juga, tergelitik dengan terjemahan bahasa Jawa. Saya nggak fasih persis, tapi lihat terjemahannya ini saya jadi tergelitik ya. Ngetinggalaken kasektenipun ya. Ini mirip, jadi dia meninggalkan kesaktiannya atau kekuatannya gitu sama aja, tapi karena bahasa Jawa ngetinggalaken Pak, ngetinggalaken kasektenipun. Terima kasih Om dikoreksi. Jadi sekali lagi saya memang kurang fasih berbahasa Jawa. Ngetinggalaken itu artinya meninggalkan ya, ngetinggalkan atau memberikan gitu ya, kekuatannya atau kesaktiannya. Wow, itu
memperlihatkan. Nah, oke, kan saya kurang pasti. Jadi memperlihatkan kekuatannya atau kesaktiannya kepada orang-orang yang diperkenannya. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita berdoa kita bisa mengatakan ngetinggalaken ya, ngetinggalaken kasektenipun. Wow, luar biasa terjemahan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hal ini kita mendapati bahwasannya kenapa Tuhan kenapa Tuhan menjelajah bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada siapa? Tadi kan saya sudah menyebut di awal. Kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Nah, ini menarik. Sekali lagi, asa. Dia bisa melakukan peribadahan, dia bisa berdoa. Tapi yang membedakan adalah kesungguhan hati terhadap Tuhan ini yang menjadi catatan. Maka ketika firman itu dinyatakan kepada Asa melalui Hanani, jadi pelihat yang dipakai oleh Tuhan untuk datang pada Asa. Keliru loh kamu melakukan tindakan ini. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Nah, seperti diingatkan, Asa ini tuh kamu tuh nggak sungguh hati. Di dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, pada mereka yang setia pada Tuhan. Dan terjemahan lama yang tulus hati. Nah, terjemahan bahasa Inggris ada 3 ya. Whose heart is perfect, yang hatinya sempurna, yang hatinya penuh percaya pada Tuhan, kira-kira seperti itu artinya. Atau whose heart are fully committed, jadi artinya yang hatinya dipenuhi dengan komitmen atau satu tekad yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang mata Tuhan tertuju pada orang itu. Dan yang berikutnya, whose heart is blameless. Nah, yang hatinya tidak menyalahkan segala sesuatu, yang tidak perlu dengan ada menyalahkan pada orang, pada Tuhan atau pada orang. Wah, ini sesuatu yang menarik bagi setiap kita. Jadi ketika kita berdoa, sadari bahwasanya mata Tuhan, jangan juga tambahin tangan Tuhan, tertuju dan terulur bagi setiap kita, memberikan kekuatannya, melimpahkan kekuatannya. Siapa itu kita itu? Yang sungguh hati, yang setia, yang tulus hati, yang hatinya sempurna tertuju pada Tuhan, yang berkomitmen pada Tuhan, yang tidak menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan orang ataupun menyalahkan diri sendiri karena Tuhan gagal menjangkau dia. Nah, di akhir daripada renungan ini, saya ingin mengajak kita semua melakukan bagian ini ya. Doa itu berasal dari hati yang menyembah, bukan dari mulut saja, bukan dari perkataan yang indah sekalipun, tidak, tapi dimulai dari hati yang menyembah pada Tuhan. Kegagalan Asa karena dia berdoa hanya di mulut saja, bukan dari hati. Hatinya tertuju kepada kekuatan lain yang bisa menolong dia, bukan kepada dia. Doa itu berasal dari hati yang menyembah, juga ketulusan kepada Tuhan. Sekaligus juga ketaatan di dalam setiap hal yang bisa kita lakukan pada Tuhan, kita taat. Kalau kita sedang kesulitan, ya taat saja pada Tuhan. Bukan minta pertolongan pada bangsa lain, yang apalagi bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Dan ketekunan, penting ini ketekunan. Karena doa itu tidak selalu cespleng gitu ya. Kita minta sama Tuhan, seperti ilustrasi kemarin, tombol gitu ya. Tuhan selesaikan. No. Enggak selalu seperti itu. Bisa saja Tuhan melakukan itu. Tetapi yang saya maksud adalah doa itu perlu ketekunan. Sampai di dalam waktu Tuhan kita serahkan kunci mobil itu pada Tuhan. Terserah Tuhan. Tugas kita adalah tekun berdoa. Nah, itu kita percaya di dalam doa-doa kita. Percaya. Sampai di situ saja. Tuhan pasti melakukan. Dan dalam percaya ada harapan. Jadi ketika kita berdoa, kalau kita nggak punya harapan, ya sia-sia gitu. Kita jadi
nggak punya harapan itu ya udah malas segalanya. Tapi kita punya harapan yang besar pada Tuhan. Bahwasanya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam doa-doa kita. Mungkin saja kalau kita bicara konteks asa gitu ya, Tuhan bisa menolong, mengirimkan orang-orang atau siapapun yang bisa menolong asa. Atau Tuhan juga bisa turun langsung menolong asa. Tapi apapun itu, berharap pada Tuhan, melebihi segala sesuatu, bukan berharap pada manusia. Kiranya kita semua semakin dikuatkan, diteguhkan melalui renungan yang singkat ini. Tugas kita hanya berdoa, berdoa, dan berdoa. Tapi mari kita mengoreksi doa-doa kita mungkin yang selama ini belum tepat. Kita semakin dibersihkan, dikuduskan, semakin diuji, sehingga ketika kita bersama-sama berdoa atau doa yang pribadi, kita semakin menghadap Tuhan dengan segala hal yang terbaik yang Tuhan inginkan. Ingat, mata Tuhan menjelajah hati kita, menjelajah doa kita, untuk melimpahkan kekuatannya bagi kita yang bersandar atau yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami diingatkan untuk kami boleh terus berdoa dengan segala yang Tuhan inginkan. Kalau kami sadar, mata Tuhan tertuju dan menguasai suara alam semesta, betapa kami perlu berhikmat, perlu lebih berhati-hati di dalam doa kami ya Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kami, yaitu keluar daripada iman percaya kami dari hati kami, bahwasanya Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kami, meskipun keadaan kami menurut kami tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju pada kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah dengan penuh pengharapan kami terus menaikkan doa-doa kami di dalam segala ketulusan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersama akan menaikkan doa seperti firman Tuhan yang kita dengar, kita menaikkan dengan kesungguhan hati kita karena mata Tuhan menjelajah doa kita dan Tuhan akan memberikan, melimpahkan kekuatan bagi kita. Mari kita akan menaikkan doa-doa kita akan kembali melihat slide yang kemarin sudah saya bagikan. Ya, kita akan pujikan pujian Whisper a Prayer. Allah mendengarkan doa.
yang terlalu besar, tiada yang terlalu kecil. Nyatakan semua pada Bapa dalam doa pujian. Mari kita akan berdoa bersama. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh pendeta DSS. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Yayi Pengharapan, dimanapun kami berada. Kiranya tangan Tuhan, mata Tuhan, tertuju bagi setiap kami, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa